Fashion YouTube channel. Nah, hari ini spesial banget nih. Gue pengen ngebahas tentang perawatan wanita. Jadi kan biasanya kalau perempuan tuh suka skincarean ya kan, skincarean perawatan yang sampai harganya tuh puluhan juta ya kan. Jadi gue penasaran banget, hari ini gue spesial ngedatengin bintang tamu yang model cantik, hobinya perawatan. Jadi penasaran kan, langsung aja kita panggil yuk. Ini dia Mariatan. Hai, si cantik, wow. Hai. Gitu. Gila, gue disambut dengan kedatangan yang gitu kan. Pantes aja ya, ini gue spesial datangin bintang tamu yang memang hobinya perawatan, karena dia dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh kinclong banget guys. Jadi kalau yang di rumah nih laki-laki yang nonton SBO Top YouTube ini, wah gila, ini ngelihat Mariatan tuh kayak langsung lala bebe. Ya jadi saya kenalin dulu dong, nama, lagi sibuk apa, status juga boleh ya kan. Ini sebutin kenalan ke fans-fans yang ada di rumah. Hai guys, buat kalian yang ada dimanapun, kenalin aku Mariatan. Aku dari Jakarta, aku modeling. Iya, status kebetulan lagi jomblo. Gila lo, lu bayangin aja ya, ini wanita jomblo, cantik, seksi, yang ulala ini ya, lagi buka lowongan nggak? Boleh. Lowongan apa nih? Supir? Lowongan supir. Supir pribadi guys. Nah, saya Mariatan, jadi spesial banget kan, karena memang gue ngulik-ngulik nih dari sosial medianya Mariatan. Kalau Mariatan ini tuh sehari-harinya tuh kayak hobi banget gitu loh, perawatan. Jadi gue merasa ingin mengundang. Akhirnya gue ngundang nih Mariatan buat datang ke SBO Top Production, ngobrol-ngobrol perawatan apa aja sih yang lo jalanin gitu loh, sampai kayak dari rambut sampai ujung kaki ini wow, kinclong banget gitu. Ulala. Oke, ceritain dulu dong. Oke. Aku tuh yang favorit banget ya buat kayak treatment, udah pasti di bagian tertentu dong. Biasanya kalau perempuan tuh kayak wajah gak sih tertentu gitu, kayak penampilan kan wanita tuh nomor satu ya, wajah tuh kayak lu ada jerawat dikit aja tuh pasti rempong, iya nggak sih, rempong banget ya wah gitu tuh langsung. Itu zamannya corona pakai masker terus ya wah, jadi nggak kelihatan. Tapi kayak Mariatan ini wajahnya aja nggak kelihatan loh, kayak jerawat satupun tuh nggak ada guys gitu. Aku nggak ada sepuji nggak ada jerawatan. Jadi kayak yang memang karena hobi kamu juga ini ya treatment. Jadi kalau ada ini dong sharing gitu loh, dari yang paling atas dulu deh, dari rambut gitu loh perawatannya. Nah, aku udah pasti harus rajin masker dong. Walaupun nggak selalu ke klinik skincare, kita harus rajin juga di rumah nih, kayak maskeran. Ini masker wajah ya, yang kayak pakai kertas-kertas gitu wah. Iya nggak sih? Gitu. Iya. Sheet mask ya. Terus? Nah, selain wajah, kalian juga buat yang di rumah nih, buat cewek atau cowok. Jadi harus rajin kayak rambut, biar rambutnya tuh nggak lepek. Ya paling kayak gitu. maskeran rambut juga nggak sih ya, krimbat ya. Jadi seorang Mariatan ini gue penasaran ya, karena dia juga cerita rambutnya maskeran. Udah pasti kan kayak itu butuh di salon guys gitu kan. Seorang Mariatan nih ya kan, aku mau tahu nih, gue mau tahu kalau per bulannya ini berapa sih budgetnya buat kayak perawatan rambut aja, atau semuanya deh, semuanya gitu dari atas sampai bawah, ini berapa totalnya? Gini, kakak nanya uang bulananku. Kan? Kan? Kalau udah ngomongin uang bulanan gue agak gimana gitu. Terus uang bulanan apa lagi? Jadi aku mau nanya lagi nih ke kakak. Kakak nanyain aku uang bulananku atau perawatanku nih? Jadi ini dijawab aja semuanya kali ya, biar yang di rumah juga tahu gitu loh. Total perawatan per bulannya seorang Mariatan dari atas sampai ujung jari kaki itu berapa, sekaligus dikalkulasin deh sebulannya Mariatan itu berapa gitu. Kalau keseluruhan ya, rambut, kuku, terus wajah, waxing. Wow, ini waxing apa nih? Gue kayak penasaran gitu deh.
waxing, terus kayak filler, botok kayak gitu kayaknya 40 deh 1 bulan 40 50. 2 digit ke atas lah ya, 2 digit sekian. Ya jadi ini buat ayang-ayang yang di rumah udah tahu kan budget perawatannya Mariatan itu berapa per bulan. Jadi gue mau kasih tahu nih buat ayang-ayang di rumah, kalau SBO Talk lagi ada promo nih, promo yang belum jadi member, jadi kalian tuh segera daftar dengan kode promonya YU100, deponya 100.000, dapat bonusnya 100% ya, dicatat ya ayang-ayang yang di rumah. Nah, balik lagi nih Mariatan. Jadi seorang Mariatan itu 2 digit ke atas untuk per bulannya. Per bulannya doang nih ya, Wak ya. Ini total nih atau perawatan aja? Total semua. Total semua. Perawatan. Jadi kalau klinik itu pasti kamu beda-beda dong klinik perawatannya, dari rambut, wajah, badan, semuanya banyak banget. Waxing lagi ya, Wak. Oh kan itu bagian bagian apa itu yang di waxing, tangan kah, kaki atau kumis-kumis? Biasa kan cewek kan ada kumis-kumis gitu ya. Iya enggak sih? Aku kumis-kumis enggak ada sih. Enggak ada. Bulu-bulu yang lain. Ke bulu tangan, kaki sama bagian misfi. Oh, bagian yang terseksi ya, sensitif, iya benar. Nah kalau klinik pasti kamu punya klinik favorit dong buat perawatan gitu. Biasa kan kalau cewek-cewek cantik, model-model hits tuh kayak perawatannya di klinik-klinik yang hits juga. Nah jadi ceritain dong pengalaman atau tempat favorit, klinik favorit kamu untuk perawatan tuh apa dan gimana pengalamannya? Kalau ngomong-ngomong pengalaman, ini sih kayaknya agak creepy gitu. Kenapa tuh? Pengalaman nih. Pengalaman apa? Jadi aku tuh kan habis treatment. Salah satu klinik? Rumah sakit? Lebih tepatnya itu kayak klinik, dibilang klinik juga tapi bisa operasi gitu kan. Lengkap lah. Lengkap lah ya kliniknya. Terkenal juga. Yang terkenal tuh artis-artis lah. Hits lah ya di ibu kota ini. Nah, and then waktu itu kan aku habis bius. Kan kita kalau mau treatment yang dibikin tidur lah ya. Nah, itu perawatan apa? Perawatan sekitar sini pokoknya. Kan kayak sini. Kayak menggoda banget gak sih? Itu kayak yang ayang-ayang tuh jadi langsung kan Mariatan loh. Terus gitu. Aku habis itu kan dibius tidur, pas sudah tidur terus siuman, aku nginep tuh di klinik itu. Bermalam. Memang ada tempat untuk rawat inapnya gitu. Sebenarnya sih nggak ada, cuman waktu itu aku nggak bisa pulang karena kan kalau habis dibius gitu kan kelengan ya kepala ya agak pusing gitu, lemas, nggak kuat nyetir dong. Ayang nggak jemput ayang? Nggak ada ayang. Ya ampun, ayang gimana sih nih? Cewek cantik kayak gini nggak dijemput loh, parah ya. Nah, terus lanjut ya. Lanjut. Jadi aku nginep di situ, waktu itu aku ada mbak aku ikut. Aku udah siuman sadar, kebangun, aku diem. Kan kita baru bangun dari bius gitu kan kayak agak ngeblur ya. Masih kayak setengah-setengah sadar gitu. Agak ngeblur terus. Ini kayak agak horor gitu nggak sih ceritanya? Horor, sini horor banget. Horor banget. Guys. Jadi terus awalnya tuh nggak horor, aku kayak masih positive thinking aja. Nah habis gitu aku lihat jam tuh kayak jam 1, jam 2-an kan. Tengah malam. Dan biasanya di klinik itu tuh nggak pernah ada orang yang nginep, cuman aku doang. Karena nggak bisa pulang itu. Emang Mbak nggak bisa nyetir, Mbak? Nggak bisa dong. Nah, dan Oh, waktu iya, itu iya. security sih ada sebenarnya di bawah. Yeah. Cuman waktu itu aku tidur di lantai 4. Nah, letaknya di Jakarta Selatan lah. Oke. Nah, abis itu namanya kita ini kan aku nggak lihat jam waktu itu ada dokter nyamperin terus buka pintu. Halo katanya. Ini yang Dokternya laki-laki perempuan? Cewek. Cowok apa cewek ini? Cewek. Cantik. Pakai baju dinas biasa kan, putih-putih kalau dokter kan kayak gitu. Iya. Dia bukain pintu terus habis itu, halo katanya. Ini yang semalam ini ya treatment di sini ya operasi. Gue sampai merinding gitu nggak sih? Ya, terus. Gue jadi merinding. Terus. Ini soalnya pengalaman pribadi gue sendiri gitu. Nah habis gitu, halo dok, terus gue bilang iya. Nah habis itu terus dokternya bilang sekarang giliran saya jaga di sini. Itu tengah malam tuh. Iya, aku pikir itu kan udah pagi dong, mungkin dokter udah si pagi udah datang gantian gitu ya. Nah habis gitu terus aku bilang iya dok, terus gimana perawatannya, ada yang sakit nggak ini itu gitu. Iya dok, aku bilang aku belum bisa bangun terus nginep di sini. Oke, kata dokternya. Nah abis gitu udah ngobrol-ngobrol sama dokternya gitu kan, ngomongin apa yang sakit, ada yang nggak nyaman nggak apa-apa gitu kan. Udah beres, dokternya pergi lagi. Terus aku tungguin kok ini nggak pagi-pagi nggak datang. Nah
dalam posisi waktu itu dokternya datang, mbak aku kan tidurnya di bawah, aku di atas kan. Nah mbak aku tuh nggak bangun, dia tidur aja pulas gitu. Terus aku namanya kita sakit banget kan ya. Jadi dokternya itu tuh bisa ngelewatin mbak lo yang tidur itu? Nggak sampai. Jadi posisinya gue di sini, tidur, mbak gue di bawah tidurnya. Nah ini pintu, jadi seret gitu dokternya buka. Oke, di dekat pintu aja dia dirinya. Nah berdiri dekat. Jadi nggak nyamperin ke samping. Nggak deket enggak. Oke. Nah itu nampak nggak dokternya? Gue liat kakinya ya. Biasanya kan kalau udah kayak gitu, gue denger ceritanya udah merinding ya, Wak. Maksudnya lu ngelihat karena dokternya cuma karena memang lu juga masih kayak kurang sadar banget gitu. Abis bius kita total kan tidur. Lu nggak merasa curiga gitu ngelihat nih dokternya napak nggak kakinya gitu, biasanya untuk gantung gitu kan? Gue sih masih positive thinking aja. Ini udah siang gitu kan, gue pikir udah siang karena mungkin gue abis dibius gitu kan tidur lama tuh. Pas kebangun, oh udah siang nih, udah lama gitu kan. Gue OP juga malam kan. OP itu operasi? Iya. Nah abis itu gue ini dokternya pergi, terus gue langsung bangunin mbak gue, mbak bangun dong mau minum gitu. Nah mbaknya tuh turun ke lantai bawah. Kan ada tempat kayak teh gitu, kitchen kayak mini kitchen gitu ya, buat ambil minuman segala macam. Abis gitu mbak gue turun ke itu, dia ngelewatin lorong operasi. Naik tangga gitu, nggak ada lift kan, itu kliniknya nggak ada lift. Nah udah begitu dia naik lagi ke atas, terus aku tanya ke mbak ini jam berapa? Terus mbaknya tuh bilang ini baru jam 4 katanya, jam 4 subuh. Nah abis gitu jam 4 aku diem langsung gini, di dalam hati aku ngomong bukannya tadi dokter udah ada ya. Terus aku bilang ini dokter ada yang jaga nggak? Nah mbak aku ngobrol sama yang security bapak di bawah, katanya dokter perawat semua pulang, nggak ada yang stay di situ. Terus yang di ruang operasi itu siapa? Di ruang operasi kosong. Nggak ada kegiatan operasi. Nggak ada. Nah abis itu pas siangnya pagi-pagi dokter datang dong pulang. Terus aku ngobrol, ditanya-tanya kan, digantiin baju gitu sama dokter semuanya. Abis itu aku nanya gini, dok, semalam ada yang stay nggak di sini dokter? Terus dia bilang, nggak ada, semuanya pulang. Ini horor banget ya, wah ini bukan horor banget lagi. Tapi maksudnya dengan kayak cerita kayak gitu, terus nggak ngejadiin lo trauma gitu loh? Maksudnya sama perawatan gitu? Enggak sih, gue cuma kaget. Nah yang bikin ngerinya juga, ngeri bangetnya gini, gue nanya, dok sorry ya, aku nanya di klinik ini semua dokternya ada berapa orang? Aku tanya dong, dia bilang ada 4 orang. Jadi yang cowok 2, ceweknya 2 dokternya, terus yang lainnya perawat. Nah terus aku bilang, maaf dok mau tanya, di sini dokter hijab semua ya? Katanya iya. Berarti yang semalam itu semalam guys, cantik nggak berhijab? Iya cantik, rambutnya sebahu segini. Oh ya ampun, lu nggak tanya nama dokternya siapa? Terus aku tanya gini, dok maaf ya dok, aku semalam ada yang nyamperin. Ini cewek sopan banget loh guys, maaf mulu sama dokternya. Maaf. Jadi lu kalau jadi ayangnya tuh dimaafin mulu deh, beneran deh. Dia maaf ya juga dari tadi tuh emang ceritanya emang lo kalau ngomong gitu ya, maaf ya gitu. Iya. Oh cucu, bukan cucu sih emang, berarti calon pacar yang penurut ya kan? Maaf ya. Terus. Kayak gitu, aku bilang, dok maaf aku mau tanya sebelumnya. Di sini hijaban kan, dokternya bilang hijaban. Emang kenapa kak? Kenapa nanya kayak gitu? Nah, aku bilang. Jadi lu ceritain nggak yang semalam? Aku ceritain. Terus dokternya bilang gini tiba-tiba. Dulu sih ada kak, dokter emang nggak pakai kerudung, nggak hijab, rambutnya segini, tapi udah lama keluar. Lu keluar itu masih hidup apa enggak gitu? Nggak tahu itu masalah yang pertanyaan gue juga nggak berani nanya ya. Nanyain orang udah meninggal apa belum juga nggak berani kan. Nah, gue bilang ada, rambutnya emang segini, percis sesuai yang aku ceritain orang. Tapi kayak mereka tuh mengakui gitu loh. Mereka diam, terus kayak mereka diam-diam bengong-bengongan, jadi lihat-lihatan dokternya sama susternya tuh gini-gini lihat kayak ada something apa gitu ya. I see. Tapi dengan kejadian kayak gitu kan tuh maksudnya memang lo ngalamin, lo nggak ngerasa itu kayak efek obat bius nggak sih gitu? Kayaknya sih enggak, itu lihat kayak apa sih, kayak jadi apa ya, ngelamun gitu nggak sih bahasanya? Enggak atau sih. gimana gitu? Itu kayak beneran datang emang. Halusinasi karena efek obat bius enggak? Gak tahu ya, gue juga ya kan emang first time banget gue di bius total tidur, nggak pernah kan sebelumnya. Tapi itu tuh kayak real banget, nyata gitu, datang. Kejadiannya udah lama?
Kayaknya 2 tahun kemudian. 2 tahun. Jadi gini loh, karena lo udah biasa perawatan, jadi kan itu nggak ngejadiin lo, atau itu ngejadiin lo trauma gitu sih, atau takut gitu loh untuk perawatan lagi. Biasanya kan kayak kita juga kalau perawatan di ruang perawatan, kita pasien tuh sendiri gitu kan. Kadang kayak gue aja habis facial tuh, dokter udah ditinggal dulu ya gitu kan. Bener gak sih? Itu aja gue yang maksudnya suasana yang masih kayak agak-agak ruang perawatan salon yang masih bagus gitu loh, gue takut gitu kan. Apalagi ini yang lo punya pengalaman, tiba-tiba kayak lo di perawatan gitu facial ya kan, dipijit-pijit muka, terus lo kebayang hal-hal itu lagi gimana tuh? Tapi emang gue dasarnya emang hobi perawatan banget ya, hobi treatment, jadi kayak biasa aja gitu. Susah sih ya kalau orang udah jadi habit hobi perawatan dari atas rambut, dari atas kepala sampai ujung kaki itu tuh kayak udah jadi makanan sehari-hari ya, Wak, gitu. Lo nggak bisa kalau nggak perawatan. Kayaknya nggak bisa deh. Cucu untuk tua kayaknya. Jadi ayang-ayang sepertinya bener gak sih? Bener, ya gue juga gitu sih. Tapi kalau ada budgetnya ya, Wak. Kalau nggak ada budgetnya ya gimana, Wak, gitu. Jadi ayang-ayang kalau lu mau punya pasangan nih, contoh-contoh Mariatan lah ya, dia tuh ngejaga banget gitu loh. Ngejaga banget dari luar sampai dalam. Luar dalam dijaga, apalagi kamu yang di rumah. Iya nggak sih? Gitu loh. Nah, jadi aku mau ingetin lagi buat ke kalian yang di rumah, kita lagi ada promo dengan depo 100, kalian bisa dapat bonus 100%, yaitu dengan kode promo YOU100, YOU100. Jadi Mariatan dan aku tunggu ya ayang-ayang, gitu gak sih? Iya dong, aku selalu tunggu. Iya, jadi tuh kalau gue ngeliat Mariatan tuh kayak ini loh, kinclong gitu. Lo gak sih ayang-ayang? Ini pasti yang di rumah nih nonton Mariatan kayak langsung stalking Instagramnya Mariatan ya abis ini ya nggak? Iya gue aja yang cewek tuh kayak ngeliat Mariatan, cucu ya perawatannya nih pasti kayak, aduh jidatnya aja apa sih gimana licin kayak prosotan gitu, ya nggak sih, seru gitu kan? Bener. Jadi Mariatan thank you banget udah main ke SB Auto Production, udah sharing tentang pengalaman horornya ya, Wak. Tapi selain pengalaman horornya juga gue yang amazing itu adalah total budget bulanan perawatannya mencapai angka 2 digit ke atas ya kan. Itu perawatan doang loh, belum shopping tas yang ya kan. Jadi thank you banget udah main sharing. Sampai ketemu lagi di SB Auto channel episode selanjutnya. Jadi buat kalian yang di rumah jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang punya saran, masukan, kita mau ngebahas siapa sih, mau ngundang cewek cantik siapa sih di next episode, jangan lupa isi di kolom komentar. See you next episode, bye.